Di kalangan sebagian kelompok tasawuf ekstrim ada praktik zikir berjamaah sambil menari, berputar atau menghentakkan tubuh mereka. Praktik ini sering dikaitkan dengan kaum sufi terutama tarekat tertentu seperti Rifaiyah, Naqsabandiyah, dan Mevlevia, pengikut Jalaluddin Rumi yang terkenal dengan tarian berputar atau whirling dervishes. Mereka biasanya berdalil dengan beberapa hadis atau athar yang diklaim membolehkan atau bahkan menganjurkan zikir dengan menari, berputar ataupun berjoget teman-teman, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika diteliti secara ilmiah, hadis-hadis yang dijadikan sandaran ternyata itu palsu, sangat lemah atau tidak ada asalnya. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hadis zikir menari sufi. Tengok. Ini orang menari zikir kan? Ada dah hadis zikir menari? Ada? Siapa yang menari berzikir cara menari? Abang Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Talib. Nabi i'tiraf. Nabi kata sesungguhnya dia telah masuk dalam kalimah Allah tu, kalimah Allah tu telah masuk dalam diri dia dan dia telah menguasai. Lepas itu hang nampak dia macam menari-nari, hang jangan tegur dia. Memang hadis itu ada. Tapi apa kata muhadithin? Muhadithin kata hadzal hadisul batil. Hadis ni amat batil. Ya, muhadithin bagilah dia punya sebab-sebab kebatilan rawi dia. Hadis ni betul-betul hadis yang apa nama? Orang kata apa? Rihul kadhib. Bau pun dah cemar dah. Tapi bagi orang yang tak ada buku-buku yang ditahqiq, dia beli buku-buku yang kita kata macam mentah tu, dia baca, dia kata ada hadis pasal tu, duduk zikir, tangan duduk gamit Rasulullah, tutup lampu, ambil yang wayar-wayar warna-warni tu, duduk gabai-gabai. Dia kata ni sunnah. Nak kata apa? Jadi kita ni duk bagi penjelasan macam ni kepada umat. Wallahu a'lam. Ada soalan. Teman-teman, beberapa hadis yang sering dijadikan dalil untuk membolehkan zikir menari, di antaranya itu seperti hadis yang pertama, hadis sahabat Habsyi yang menari. Konon disebutkan bahwa orang-orang Habasyah menari di hadapan Nabi SAW sambil bertalbiyah dan zikir, lalu beliau membiarkan mereka. Hadis ini sering dikaitkan dengan riwayat dalam Sahih Bukhari teman-teman dan Sahih Muslim tentang orang-orang Habasyah yang bermain tombak di masjid pada hari raya. Namun faktanya riwayat tersebut bukan menari zikir, tetapi permainan perang dengan tombak. Mereka tidak berzikir dengan cara berjoget, tetapi bermain seperti atraksi seni bela diri. Nabi SAW membiarkan mereka karena itu bagian dari hiburan yang halal di hari raya, bukan ibadah. Lalu yang kedua, hadis zikir dengan gerakan. Ada sebuah riwayat yang sering dikutip oleh pihak sufi, apabila cinta kepada Allah telah masuk ke dalam hati seseorang, maka tubuhnya tidak bisa diam karena gembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tidak ada asalnya di dalam kitab hadis manapun. Para ulama menyatakan bahwa ini ucapan dusta yang diatasnamakan hadis Nabi SAW. Lalu yang ketiga, dalil dari perkataan Syekh Sufi. Sebagian kaum sufi mengutip perkataan ketika orang-orang sufi berdiri, menari dan berputar dalam zikir mereka itu karena hati mereka dipenuhi cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hadis ya teman-teman, melainkan ungkapan syair atau perkataan ulama tasawuf yang kemudian disalahpahami sebagai sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para ulama besar Ahlussunnah sudah sejak lama membantah klaim hadis-hadis tentang zikir menari ini.
Seperti Al-Imam Ibnul Jauzi yang wafat pada tahun 597 Hijriah, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Talbis Iblis, menegaskan bahwa menari dalam zikir adalah tipu daya setan yang disusupkan ke dalam hati orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu mengira bahwa menari dan berputar adalah bentuk takarub kepada Allah, padahal itu hanyalah perbuatan orang bodoh yang tidak ada tuntunannya. Al-Imam An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah, seorang ulama besar Syafi'iyah, dalam Al-Majmu' menyebutkan bahwa menari dalam ibadah adalah perbuatan bid'ah yang tercela, karena ibadah tidak boleh bercampur dengan kelakuan seperti orang mabuk. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat pada tahun 728 Hijriah, dalam kitabnya Al-Majmu' Fatawa menegaskan Nabi SAW tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menari, berputar ataupun berjoget ketika berzikir. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang melakukannya, teman-teman. Siapa yang menganggap itu ibadah, maka ia telah mengadakan sesuatu yang baru di dalam agama. Dan Al-Imam Asy-Syatibi yang wafat pada tahun 790 Hijriah, dalam kitabnya Al-Ittisam menyebutkan bahwa menari ketika berzikir adalah bentuk ibadah yang bid'ah karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW maupun para sahabat. Lalu mengapa kaum sufi itu menari? Meski tidak ada dasar hadis yang sahih, kaum sufi itu tetap melestarikan zikir menari karena beberapa alasan. Yang pertama, ekspresi emosional mereka. Mereka menganggap menari adalah luapan cinta kepada Allah, mirip seperti orang yang terlalu gembira hingga tubuhnya bergerak sendiri. Lalu yang kedua, pengaruh budaya luar Islam. Dalam sejarah banyak praktek sufi diadopsi oleh tradisi Hindu, Buddha, dan Persia yang memang menggunakan tarian sebagai ritual spiritual. Lalu yang ketiga, tarekat Rumi. Di Turki, pengikut Rumi mengembangkan tarian berputar yang disebut sebagai zikir tari. Padahal ini lebih mirip seni pertunjukan mistik daripada ibadah yang bersumber dari sunnah Nabi SAW. Teman-teman, kita akan menyebutkan perbedaan antara zikir syar'i dan zikir menari. Zikir syar'i itu dilakukan dengan hati, lisan, dan kadang gerakan ringan sesuai tuntunannya, misalnya mengangkat tangan ketika berdoa. Lalu zikir menari ditambah dengan gerakan badan berputar, menghentakkan kaki, berjoget yang tidak ada asalnya di dalam sunnah Nabi SAW. Di antara dalil yang menguatkan zikir syar'i, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak." Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-41. Lalu Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah La ilaha illallah." Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari penjelasan di atas, teman-teman, dapat disimpulkan tidak ada satupun hadis yang sahih yang memperbolehkan atau menganjurkan zikir dengan menari ataupun berputar. Hadis yang dijadikan dalil kaum sufi itu palsu, lemah, atau tidak ada asalnya. Zikir menari adalah bid'ah dalam ibadah yang lebih dekat kepada hiburan daripada ibadah. Praktik ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh tradisi non-Islam yang masuk ke dunia tasawuf. Umat Islam hendaknya kembali kepada zikir syar'i yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu dengan hati yang khusyuk, lisan yang basah oleh zikir, dan amal yang sesuai dengan sunnah. Jadi hadis zikir menari sebenarnya tidak ada dalam Islam yang sahih. Yang ada hanyalah rekayasa dan pembenaran bid'ah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.